Bos, dia sudah mati. Apa yang harus kamu lakukan? Tangani dengan bersih. Jangan biarkan siapapun meragukanku. Suara siapa? Jaga kebersihannya dan jangan biarkan siapapun menemukannya. Jangan khawatir, aku akan pergi periksa situasinya dulu. Saya bisa melihatnya. Yumin menemukan lokasi pembunuhan. Saya akan mati jika saya tidak menyadarinya. Tahukah kamu? Anda cari apa? Pernahkah Anda melihat kruk saya? Ya, Ada apa, Pak? Bawa aku, jangan biarkan jatuh lagi. Leluhur. Wanita ini mungkin dari golongan tuan muda. Apakah Anda menginginkannya? Itu bahkan lebih menarik. Jika kamu meminta makanan, keluar dari sini dan jangan pukul aku. Bibi, aku kembali. Ini semua salahku. Karena lalai. Aku kehilanganmu sendirian di gunung. Aku selalu mengira kamu sudah mati. Bu, Sebenarnya mataku, mengapa Anda datang kepada kami? Paman kedua, ayah saya meninggal. Dan ini bukan lagi rumah saya. tentu saja. Setelah aku kembali, tetap di rumah saja. Apa? Tidak perlu menyembunyikannya. Saya tidak tinggal di sini. Saya turun gunung untuk 2 hal. Yang pertama adalah mendapatkan kembali 20% saham. Ini adalah bagian ayahku. Apa maksudmu? Linshi, tanganmu kosong. Secara emosional, angin musim gugur, jika bukan karena ayah saya selama ini, grup tersebut akan bangkrut. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk meminta saham? Diskusi adalah sebuah klub. Anda tidak tahu cara mengelola perusahaan. Meminta bagian sebanyak itu. Siapa bilang tidak? Saya akan menggunakan sahamnya sebagai mahar. Menikah dengan tuan muda keluarga Shen. Mengapa kamu masih ingin menikah dengan saudara Yanbin? Kakak Yanbin tersenyum lebar, Ibu. Paman kedua. Kamu tidak boleh melupakan permintaan terakhir ayahku. Saat itu, ayahmu memintamu menikah dengan keluarga. Namun setelah kematiannya, Anda menderita penyakit serius dan kehilangan penglihatan. Hilang selama bertahun-tahun. Anda tidak punya pilihan selain membiarkan Liao melakukan pernikahan ini atas nama Anda. Saudara Yanbin dan saya sedang jatuh cinta. Tidak mungkin menikah denganmu. Apakah dia mencintaimu atau tidak? Aku tidak tahu. Tapi menurutku, dia lebih mencintai uang. Nona Lin, mohon tunggu sebentar. Nyonya akan segera kembali. Tolong beritahu saya di mana kamar mandinya. Jalan lurus saja. Aku akan mengantarmu ke sana. Bukannya dia tidak bisa melihat. Bagaimana kamu tahu kamar mandinya ada di sana? Mengapa kamu di sini? Apakah dia mengikutiku? Pisano. Sederhana lagi. Siapa kamu? Orang Samaria yang baik hati kemarin. Memiliki Katakan padaku, apa tujuanku? Saya di sini untuk melamar. Anda datang untuk melamar. Saya Yunsi, putri tertua dari keluarga. Saya datang ke sini untuk memenuhi pertunangan saya dengan tuan muda keluarga Shan. Salah satu dari mereka meninggal? Benar-benar beberapa kali. Anjing yang setia. Jika kamu mati, apakah tuanmu akan sangat sedih? Itu benar. Saya, Nona Lin, apakah Anda baik-baik saja? Wanita itu kembali.
Siapa kamu? Sepertinya tidak seperti keluarga Shen. Nona Lin sepertinya adalah anggota keluarga Shen. Apa maksud Nona Lin ketika dia datang ke keluarga Shen? Saya ingin tahu apakah Nyonya Shen masih ingat pertunangan antara keluarga Shen? Maafkan aku. Terus terang, kamu menghilang. Hilang selama bertahun-tahun. Pertunangan sudah lama, tidak lagi diperhitungkan. Terlebih lagi, kini putri keluarga Lin hanya mengenal Lin. Aku tidak mengenalmu, Yunsi. Bahkan jika anakku menikah dengan keluarga Lin. Juga tidak akan. Itu kamu? Mendengar bahwa Rising Sun Group baru-baru ini ditindas oleh Shen Enterprises. Tuan Shen sakit parah. Pasti sangat sulit bagi putra tertua keluarga Shen untuk menghidupi keluarga sendirian. Apa maksudmu? Ayah saya mewariskan 20% saham Vanguard Group kepada saya. Itu harus mampu menyelesaikan kebutuhan mendesak keluarga Shen. Itu benar. Sepertinya tidak ada peluang. Awalnya, dia ingin menggunakan keluarga Shen untuk memaksa paman keduanya menyerahkan metode kuno. Saya akan mendapatkan sertifikatnya besok setelah transaksi selesai. Ya. Saya tidak menyangka hari ini akan sedalam ini. Guru, sudah lama tidak bertemu. Menguasai! Anda bisa melihat Masa depan Hongzi sebagai dokter berbeda dengan orang biasa. Sebagai Lingxi, kamu masih buta. Jadi kamu harus merahasiakannya untukku. Jangan khawatir, Tuan. apa yang benar Geblang? Guru, kemana kita harus pergi selanjutnya? Pergi kemana dulu? Lalu bawa saya ke rumah sakit untuk... Saya harus menyembuhkan penyakitnya. Sehat. Minum obat ini setiap hari. Tidak ada gunanya minum lagi. Ini adalah makanan obat yang dibuat ibuku khusus untukmu. Menyisihkan. Nah, tubuh. Aku masih sama. Hal lama yang sama. Bahkan kematian pun dipaksakan. Kenapa aku tidak datang untuk menyelamatkanmu? Soishi, Anda membawa mesin suara. sebelah sini sebenarnya satu. Garis kecil kan? Ini adalah cucu tertua, Tuan Shen, Shen Yanbin. Dia adalah tunanganku. Menghadapi ibadah kekayaan, adakah yang kotor di wajah saya? Matanya biru kehitaman. Tenaga kurang dan... Perhatikan istirahat. Kakek saya sedang tidak sehat, jadi wajar saja saya tidak mau makan atau minum. Mengapa Anda harus segera pergi ke rumah? Pak Tua, Anda telah mengumpulkan racun di tubuh Anda dan sudah lama menderita penyakit. Anadira Kuni. Saya bukan seorang dokter dan tidak dapat mendeteksi penyakit apapun. Hanya saja kamu sudah tua, tapi siapa yang akan meracunimu? Biarkan tuanku melihatnya dulu. Anak. Apa yang kamu lakukan? Yambi tidak boleh sombong. Dia memang seorang dokter ajaib. Hanya dengan satu suntikan jarum. Saya merasa jauh lebih santai. Dokter ajaib kecil. Maaf, saya salah paham. Saya percaya pada Yu Mingxi, bukan dokter ajaib. Racun yang ada di tubuh lelaki tua itu perlu disuntik setiap 3 hari sekali. Pada dasarnya akan sembuh setelah 3 kali. Oke, dokter ajaib kecil. Anda benar-benar penyelamat saya. Ketika saya menjadi lebih baik, mohon berbaik hati untuk menghadiri jamuan makan. Saya pasti akan memperkenalkan Anda kepada teman lama saya. Bisa. Teman sekelas, kamu sedang mencari putri tetap. Pernahkah Anda melihatnya? Orang buta kecil itu ternyata adalah Lingxi. Lingxi ingin menikahi Yanbin? Ini sangat aneh. Terima saja pernikahan ini untuk Yanbin. Apa artinya? Kakak tetua, Anda membutuhkan saham Vanguard Group. Lin, aku belum pernah melihatmu atau Yanbin secara langsung. Bukankah kakak laki-laki tertua menikah dengan keluarga Lin? Apakah sama saja kamu menikah dengan saudara perempuanmu atau saudara perempuanmu? Saya pun telah tumbuh keras. Haruskah kamu mengambil tanganmu? Ya. Apa yang sedang kamu lakukan? Jika kamu ingin memberontak, jangan ganggu ibumu. Hai, apakah kamu setuju dengan perkataan ibumu? Anakku tidak berani membangkang. Jadi, jangan main-main. Ibumu sedang tidak bersemangat akhir-akhir ini. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan mati. Menyenangkan? Karena Anda rela mati demi Shen Yanbin.
maka saya akan membantu Anda. Benarkah kamu yang mempercayakan ibumu kepada paman keduamu? Saya tidak ingat, tapi saya benar-benar tidak mengerti. Dan Anda meminta saya untuk menikah dengan Shen Yan Ming. Tapi hari ini, saya melihat dia tidak punya bakat. Tunggu sampai saya mendapatkan bagiannya kembali untuk menyelamatkan hidup saya. Kalau tidak, aku akan menjadi orang miskin. Li Xue, karena kamu harus menikah. Kalau begitu buat saja. Jika Anda masuk ke rumah dan melukai seseorang, Anda akan masuk penjara. Aku benar-benar meremehkanmu. Anda muncul di rumah Shen. Anda adalah adik laki-laki Shen Yanming, bukan? 12. Aku benar-benar bertemu denganmu saat aku turun gunung untuk memenuhi pertunangan. Lusa, aku akan menjadi adik iparmu. Jangan bergerak lagi. Kakak ipar yang tidak bersuara sama sekali. Kita semua adalah keluarga. Apa yang kamu tertawakan? Meskipun kamu bodoh dan menyedihkan, aku tetap tidak ingin melepaskanmu. Bajingan ini dekat dengan keluarga Shen dan nyawanya dalam bahaya. Saya harus memikirkan cara. Ini adalah pemeriksaan keluarga Shen. Silakan, silakan. Ini dia. Dia juga mengatakan akan mengumumkan pernikahannya di desa kecil itu. Jika Anda tidak bermaksud demikian, ini mungkin sulit bagi Anda untuk mendapatkan hal tersebut. Meskipun kamu bodoh dan bodoh, aku tetap tidak ingin melepaskanmu. Guru, saya di sini. Sebelum kamu memberiku alamatmu, dan aku akan menjemputmu besok malam. Kalau saja aku bisa menyembuhkan tangan Hunan itu. Lalu, dia tidak mau berhubungan seks denganku. Ini juga sangat mudah. Anda. Mengapa kamu yang pertama bertarung? Anda sangat ingin berlutut dan menjilat saudara Wang. Cerita. Anda berpakaian seperti ini dan bersiap mendirikan kios di jamuan keluarga untuk... Nyonya Shen berkata, biarkan Shen Yangbin mengajak saya membeli beberapa pakaian. Aku menunggunya. Kunci itu. Kakak iparku juga merasakan hal yang sama. Melepaskan. Saya perlu berganti pakaian. Silakan keluar dulu. Orang ini sengaja mengujiku.
12 Tuan Muda. Jangan mengintip. Siapa yang mengintip? Ini memakan waktu lama, jadi ubahlah dengan cepat. Gam ini dikenakan pada gadis desa sepertimu. Sungguh menyia-nyiakan sumber daya alam. Apa yang dikatakan Tuan Muda kedua Shen adalah saya harus menyusahkan Tuan Muda. Tapi gadis gunung ini belum pernah memakai pakaian modis seperti itu. Tangan Tuan Muda kedua gemetar hebat. Saya khawatir itu bukan kekurangan ginjal, jadi lebih baik moderat di hari kerja. Kalau tidak, mudah menjadi impoten. Menurut Anda, siapa yang impoten? Shen Wei, tampaknya kamu benar-benar cacat. Tertawa sampai mati. Apa yang kamu lihat? Jika Anda tidak dapat berbicara, diamlah. Gaun ini cukup bagus. Saya menyukainya, lepaskan dan berikan kepada saya. Mengapa toko ini merupakan toko pribadi yang dibuat khusus? Bahkan jika Anda menjualnya, Anda tidak mampu membelinya. Apakah Anda mampu membelinya atau tidak? Itu bukan urusan Anda. Jika perempuan jalang itu berani memukulku, kalian berdua tahan dia. Bukalah pakaianmu. Saya Tuan Muda kedua Shen. Apakah kamu yakin tidak bertanya apa maksud Ershal? Meski dia pecundang, dia tetap bisa dianggap sebagai anggota keluarga Shen. Silakan saja. Tetapi saya ingin melihat apakah dia berani menghentikannya. Andren Buhajeta, ini adalah kartu VIP pribadi Presiden. Anda pasti buta. Kartu VIP hanya dapat diberikan secara pribadi oleh satu-satunya Presiden. Nikmati perawatan tertinggi. Bahkan aku pun tidak. Dia adalah seorang gadis dari desa pegunungan. Bagaimana bisa ada wanita muda ini? Apakah kartu ini diberikan kepada Anda oleh Presiden? Teman memandang rendah hal itu? Siapa tahu kalau kartu ini palsu. Buka saja pakaianmu dan keluar. Bagaimana jika itu benar? Kemungkinan terburuknya, aku akan bersujud padamu dan meminta maaf. Oh. Saya berterima kasih kepada kalian semua. Tuan Muda 12, jika Anda mempunyai terlalu banyak waktu, pergi saja ke pintu dan tanyakan. Oke? Cepat dan lakukan tes. Saya baru kenalin si Tao. Aku tidak akan menyeretnya untukmu. Para tamu terhormat dan nyonya pejabat, selamat datang di toko pakaian Duli. Anda menikmati perlakuan VIP yang paling istimewa. Tolong beri saya instruksi Anda. Orang buta kecil. Saya ingin melihat berapa banyak rahasia yang Anda miliki. Jika Anda mau mengaku kalah, berlututlah dan bersujud. Kartu ini bukan milik Anda. Pasti dicuri oleh Anda. Apakah dia milikku atau bukan? Itu benar. Anda kalah, Nona Lin, kata CEO. Kenali hanya kartunya, bukan orangnya. Anda beruntung hari ini. Hai. Saya belum melakukan Koutov. Jika kamu merasa lelah, beri aku makan. Jangan memaksakan diri terlalu jauh. Saya tidak menerima permintaan maaf Anda. Pergilah. Siapa yang meminta maaf padamu? Ringsin, tunggu saja aku. Hari-hari baikmu berakhir malam ini. Saudara Yan Bin, aku sibuk dengan urusan grup akhir-akhir ini. Jadi, ayahku berkata, jika kamu butuh bantuan, keluarga Lin kami pasti akan membantu kami. Terima kasih Paman Lin untukku. Tuan Muda kedua Shen. Mengapa Shen Yanbin tidak datang menjemputku? Bukankah bagus kalau kita tampil bersama? Mengapa saya tidak bisa kembali? Saudari, ini pertama kalinya bagimu menghadiri acara. Bolehkah aku mengajakmu jalan-jalan? Yao, bukankah dia orang buta? Apa bedanya pergi berbelanja atau tidak? Lebih buruk lagi. Jangan katakan itu. Oke, saya tidak akan mengatakannya. Tapi wanita desa pegunungan seperti saudara perempuanmu cocok untuk Tuan Muda kedua Shen. Jangan salah paham. Suamiku adalah Shen Yanbin. Bisakah kamu sedikit sadar diri? Anda telah hilang selama bertahun-tahun, namun Anda kembali dengan selamat. Mount of Cleanse Unwan, wanita kotor sepertimu juga layak untuk tunangan yang memimpikan Leyao. Tanpa basa-basi lagi, kami menikah. Apa yang sedang kamu lakukan? Kakek Shen. Kakak, dia bercanda. Dia berkata bahwa saudara Yanbin adalah suaminya. Karena kamu dan aku tidak pernah bertemu, perjamuan pernikahan hari ini dimaksudkan untuk merayakan kehamilan Anda. Lain kali. Ini adalah surat nikah antara Anda dan Wang Yuan. Jangan bilang aku berbohong padamu, bahkan orang buta pun bisa mengetahuinya.
Ayah! Mohon perhatikan perkataanmu. Aku ibu mertuamu. Saya tidak mengakui pernikahan. Anda naik ke tempat tidur Huayuan, kemudian dia datang ke rumah saya lagi dan memaksa saya untuk menyetujui pernikahan Anda. Saya tidak mengenalinya sekarang. Bahkan jika Huayuan memiliki cacat di tangannya, Anda juga tidak seharusnya membencinya. Kamu buta, tapi kamu juga timpang. Kapan harus merangkak ke tempat tidur Anda? Itulah yang dikatakan ibuku. Nyonya Shen, ketika Anda bingung membedakan hitam dan putih dalam desain Anda, hingga tidak ingin memenuhi akad nikah antara Shen dan keluarga Lin. Saya pikir keluarga Shen tidak menyukai Lin Shi. Karena kontrak pertunangan, saya harus memikirkan cara untuk menipu pernikahan. Menindas seseorang adalah orang buta. Tidak mengerti. Bagaimana sebuah lelucon bisa dianggap serius? Selain itu, kamu dan Huayuan, kami tidak cocok. Karena seluruh keluarga Shen berselingkuh dalam pernikahan mereka. Hal itu terjadi secara sepihak. Saya butuh penjelasan. Penjelasan apa? Bisakah Anda menikah dengan keluarga Shen? Sekalipun Anda menikah dengan orang cacat, itu adalah kehormatan Anda. Paman kedua, berkat ini diberikan kepada putrimu yang berharga. Apakah kamu menginginkannya? Anda mengambil alih perusahaan ayah saya dan tinggal di villa ayah saya. Nikahi saja istri ayahku. Sekarang dia harus menindas putri satu-satunya. Jika Anda bersikeras untuk berlutut dan menjilat keluarga Shen, mohon minggir. Pak Tua, izinkan saya memberi Anda sedikit nasihat. Pernikahan kedua tidak bertahan lama. Anda hanya memiliki 2 tahun lagi untuk hidup. Saudari, meskipun kamu ingin bercerai, Anda juga tidak bisa mengutuk kakek Shen. Gadis bau, kamu masih ingin bercerai? Beri saya kehormatan keluarga Shen untuk hamil. Apakah Anda akan membiarkan dia berbicara omong kosong? Lin Shui, berhenti bicara omong kosong. Bagaimana jika itu menjadi kenyataan? Kamu ingin membuatku kesal. Ketika kakek saya sakit parah, dia tidak lupa meminta pengobatan. Saraf di tangan kirinya rusak, bisakah Anda memeriksanya? Uang bukanlah suatu masalah. Dokter ajaib telah berjanji untuk menyembuhkan kecacatan tangan kiri Anda. Kamu tidak boleh marah selamanya. Itulah yang kakak ajarkan padamu. Saya khawatir, jika dia ditakdirkan untuk datang, dia tidak akan bisa disembuhkan. Siapa yang meminta keponakan? Hanya ayahmu yang tidak mencintai ibu. Tidak peduli berapa banyak yang Anda berikan, Anda tidak akan dapat menemukan 2 banji baju. Maka jadilah, sia-sia seumur hidupmu. Orang tua, Jika Anda tidak memberi saya penjelasan hari ini, hidupmu dipertaruhkan, jangan bawa dia bersamamu. jika kamu belum membawanya keluar, dan biarkan aku mendengar omong kosongnya lagi. Keluar dari rumah Shen bersama-sama. Orang buta kecil, tidak ada yang menyambut kami di sini. Jadi kami tidak akan pergi dulu. Tuan Shi akhirnya tiba. Anda bilang, dokter ajaib telah tiba. Mengapa saya tidak melihat siapapun? Mengapa kamu membuka matamu? Tuanku tidak ada di sini. Adikku telah tinggal di pegunungan sejak dia masih kecil. Anda hanya mengetahui beberapa trik menipu. Anda pasti sudah mengakui kesalahan Anda. Namun tidak hanya itu, dia juga buta. Tuanku tidak buta, Tuan. Halo Tuan Shi, saya Lin Shi, putri tertua dari keluarga. Om Zai, Lin Shi tidak akan menjadi dokter normal di masa depan. Sebagai Lin Shi, apakah dia masih buta? Ternyata itu Nona Lin Shi. Gil, kamu belum makan malam kah? Aku memasakkan makanan obat untukmu, dan kamu masih berani memakannya. Lihatlah hal baik yang kamu lakukan. Kembalilah bersamaku. Paman kedua saya tidak ingin saya bercerai, maka ayah saya akan menghendaki. Paman kedua, apakah kamu akan tidak menaatinya? Mengapa Anda tidak mengembalikan saham yang Anda janjikan kepada saya terlebih dahulu? Saya mungkin juga memberikannya kepada keluarga Shen sebagai mas kawin. Keempat paman buyut menganggapnya serius. Ayah, Berikan padanya. Inilah sebabnya kita harus memberikan kompensasi kepadanya. Bukankah ini jumlah yang kecil? Singkatnya, pengalihan saham itu tidak mendesak. Katakan lagi. mengapa ada pengacara di sini? Ketika saya datang ke sini, saya kebetulan melihat pengacara Lin di dekatnya. Jadi saya membawanya bersama. Terima kasih kembali. Apakah wanita tertua adalah Paman Lin? Sudah lama tidak bertemu denganmu. Nona, Mantan ketua meninggalkannya untukmu. Sebuah jalan dan beberapa properti di kota selatan. Wah, itu daerah paling makmur di selatan kota. Pengacara Ye. Kenapa kamu tidak memberitahuku hal ini selama bertahun-tahun? Pemimpin, ini adalah rahasia wasiat mantan ketua. Setelah wanita tertua mencapai usia dewasa, Anda akan memberikan 20% saham kepada wanita tertua. Meski dibawa ke pengadilan, hasilnya tidak akan berubah. Paman kedua, tolong tanda tangani. Bicara, saya ingin memberi Anda bagian ini. Tolong beritahu saya. Pendahuluan. Tentu saja,
Orang buta kecil itu benar-benar memberikannya kepadaku. Siapapun suamiku, dialah yang aku nikahi. Wai Yue, kamu selalu menjadi seorang wanita. Siapa yang menyuruhmu mengontrakku? Saudaraku benar. Kamu harus mendengarkan istrimu. Bukankah aku sudah bilang bahwa aku akan membiarkanmu bermain di depanku? Lingxi, perempuan jalan, mendapat begitu. Baiklah, sudah kubilang padamu bahwa aku sia-sia sepanjang waktu. Siapa yang akan kita temukan? Turun. Mengapa? Betapa beraninya kamu. Anda berani menyentuh apa yang saya inginkan. Takahura. Jangan! Saya pikir Anda tidak mau. Jangan pedulikan kematian wanita, jalan tua itu. Serahkan sahamnya. Aku bertanya ada apa di sana? Ini benar-benar masalah hidup dan mati. Saya masih ingin bertemu dengannya. Kalau tidak, jangan salahkan aku atas segalanya. Bagus. Waji. Saudari, tolong ancam taktikku. Pak Ajingan itu tidak bisa membunuhku jika dia ingin bagian. Tapi dia berani membunuh orang. Mengapa dia masih diintimidasi secara menyedihkan oleh Shen Yanbin? Sepertinya Shen Yanbin memiliki pengaruh. Saya tidak menyangka ayah saya akan memberi saya aset sebanyak itu. Dengan cara ini, orang-orang di dalam Toples tidak perlu menggali sayuran liar. Kemarilah. Ya, Anda memutar siku keluar. Posisi ayah di grup sudah tidak stabil. Serta 20% saham ini hilang, barang antik tua itu pasti akan menjatuhkanku. Vanguard sudah setengah mati. Paling buruk, saya tidak menginginkannya lagi. Apa yang kamu... Tanpa saya mendukung grup, di mana Anda mendapatkan tas bermerek, di mana Anda mendapatkan mobil mewah untuk dikendarai. Izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Apa yang ingin saudara Yanbin mengakuisisi Xiankong Group? Itulah yang telah saya kerjakan selama bertahun-tahun. Akhirnya merebutnya dari Lin Zhonghuo. Ayah yang dirampok dari bisnisnya selama bertahun-tahun. Jangan terlalu cepat marah. Saudara Lian Ping berkata, selama Anda setuju, saya akan memberi Anda 30% dari grup Matahari Terbit setelahnya. Tentu saja. Selama saya menikah dengan saudara Yan Jun, kami akan menjadi sebuah keluarga. Ketika saatnya tiba, saya... Itu urusanmu. Saya harus berbicara dengan Yanbin secara detail. Menunggu saudara Yanbin mengikuti ujian dan menyelesaikan kamar dagang. Kalau begitu jaga Lin Xingjian. Orang tua itu masih belum mau merealisasikan. Oke, ayo pergi. Apa yang kamu lihat? Bisakah kamu berhenti bersikap kasar? Dikemas dengan baik. Anda tidak hanya buta, tetapi juga tuli. Sudah berapa kali kubilang padamu, aku benar-benar tidak bisa melihatnya. Tapi Anda jelas tahu bahwa saya mengalami delusi. Dia bahkan mengikuti mereka untuk berbohong padaku. Menyenangkan sekali mempermainkan saya. Jika Anda salah, itu sangat menyenangkan. Apa yang kamu lakukan? Kamu ingin membunuhku lagi. Karena kamu sangat takut mati. Lalu kenapa Anda tidak memberitahu saya apa yang ingin dilakukan Shen Yanbin selanjutnya? Bagaimana saya tahu tentang desainnya dalam segala hal? Tidaklah cukup untuk membunuhmu. Anda juga menyembunyikannya untuknya. Oh, Bagaimana kita bisa membuat... dia ingin membunuhku. Bukan hanya karena aku mungkin melihatnya melakukannya. Sebaliknya, dia mengira saya adalah Shen Jingbing. Sudah kubilang, aku sama sekali tidak mengenal Shen Yanbin. Jika tidak, di manakah Anda memiliki pengaruh untuk menegosiasi? Anda benar-benar menginginkan saya. Membunuh orang hanya dengan anggukan. Apa perbedaan antara kamu dan anak babi? Anak babi.
Anda cukup sadar diri, tetapi Anda tidak mengatakan yang sebenarnya. Tidak masalah. Dia masih punya waktu sepanjang malam. Lindsay memintamu menyajikan teh, tapi kamu berani melemparkannya padaku. Maaf nih, Shen. Perhatian saya terganggu. Disebut juga Nyonya Shen. Dia adalah ibu mertuamu. Apakah Anda ingin minum teh ini? Apapun yang Anda minum akan membawa kesialan. Gadis desa hanyalah gadis desa tanpa pendidik. Saya membersihkan lantai dan mencuci piring. Orang tua. Bukankah dokter sudah memberitahumu hal itu? Jangan minum sembarangan. Hanya semangkuk sup tonik. Gadis bau. Aku akan menyimpan sup ini untukmu juga. Anda tertawa. Selamat pagi, Tuan Muda kedua. Aku sedikit menggigil kedinginan. Anda mengejutkan saya. Anda sebaiknya memiliki rencana rahasia lain atau itu tidak akan menyenangkan. Bagaimana kita bisa membuatnya mengerti? Adapun kelompok Shen Yanbin, bagaimana saya bisa bersamanya? Apa yang sedang kamu lakukan? Masih bisa berjalan. Tuan Muda kedua, bahkan jika hati nuranimu mendapatimu membalutnya untukku, itu tidak mengubah kebohonganmu. Jika itu aku, itu bukan kaca lagi, itu pisau. Itu sebenarnya bukan kamu. Saya baru saja masuk. Belum terlambat untuk menyinggung perasaan orang. Tadi pagi kamu bilang kalau kakek tidak akan berumur panjang. Kemudian dia menuangkan air lagi ke wanita tua itu. Aku juga tidak bermaksud begitu. Lupakan saja, Tuan Muda kedua. Mengapa saya merasa kamu tidak menghormati kakek dan ibumu? Berhenti tidak ada hubungannya denganmu. Izinkan saya menceritakan sebuah lelucon. Oh Shen, yang takut mati menawarkan silakan berubah pikiran. Wahai Juta, Anda menderita begitu banyak ketidakadilan di keluarga Shen. Jika Anda masih memperlakukannya, saya yakin Anda akan makan apa-apa. Saya sudah melihatnya. Menguasai. Anda sangat kekurangan uang. Paman Lin memberitahu, properti dan toko tersebut menghasilkan uang, dan mereka menggunakannya untuk membeli lebih banyak properti dan toko. Jika Anda tidak mampu membeli 1 sen pun, saya dapat memberikannya kepada Anda. Berapa banyak yang Anda butuhkan? Itu tidak akan berhasil. Apa yang Anda beli harus selalu dibayar kembali dengan harga lebih tinggi. Guru, berhati-hatilah. Tuan Shi, ini adalah pamannya yang merupakan tuanku. Dia datang ke sini khusus untuk merawat lelaki tua itu hari ini. Memang ada dokter ajaib di dunia ini. Sayangnya ini bukan gertakan, tapi jangan khawatir. Saya tidak akan memberi Anda uang.
Dokter keajaiban kecil, tolong jangan perhatikan apa yang terjadi saat makan malam keluarga 2 hari lalu. Kocu ipar saya dari pedesaanlah yang menyebabkan masalah. Pak Tua Shen, saya tidak senang mendengar apa yang Anda katakan. Jelas sekali keluarga Shen Anda yang pertama kali menderita keluhannya. Dan dia enggan menikah dan berbohong padaku. Dia menipu seorang gadis. Tuan Shi! Ini adalah masalah keluarga Shen kami. Agak usil. Ciam, Xiao Shiyi. Saya merasa segar hari ini. Rasanya sudah enak sekali. Bye-bye. Saya akan menebusnya dalam 3 hari. Tidak perlu minum obat atau makanan apapun. Jangan khawatir, dokter ajaib kecil, saya tidak akan makan sembarangan. Saya ingin mengirimkan dokter ajaib kecil itu kepada Anda. Tang, Teng. Jikoto-cha. Kakinya juga terluka. Berkuasai. Mengapa Anda tidak memberitahu mereka bahwa Anda adalah dokter ajaib? Jangan dianggap remeh oleh mereka. Dan status Anda sebagai dokter ajaib justru dibully. Rakun orang tua itu mungkin diberikan oleh keluarganya sendiri. Tidak ada orang baik di keluarga Shen. Jika saya menyatakan identitas saya, bukankah itu akan membuatmu terlihat seks? Itu urusan keluarga Shen. Jadi saya tidak peduli. Lalu kenapa? Beberapa waktu lalu, seseorang membuat masalah di konferensi peluncuran produk baru. Terungkap bahwa produk baru tersebut beracun jika digunakan terlalu banyak. Juga pusing dan muntah. Tempat ini terlalu gelap. Kau yakin? Tapi Shen Yanping pastilah yang mendirikan komite sosial. Pergi dan lihat. Pasien tidak bersalah. Kalau begitu, aku akan mengirimmu ke sana dulu. Jika Tuan Liu dari Tiancheng Underground masih datang menemui saya akan pergi ke sana dulu. Ya. Dokter ajaib kecil itu bertemu lagi. Anda melihat sesuatu, itu hanya alergi. Karena Anda sangat peduli dengan urusan keluarga Shen kami. Mengapa kamu tidak bekerja sama dengan? 10 juta. Pertama, beritahu Shen Yanbin bahwa Anda tidak dapat mengetahuinya. Kedua, berhenti memberikan akupunktur pada orang tua itu. Anda menantikan kematian kakek Anda. Kamu berharap kakekmu mati. Aku tidak percaya padamu. Berapa banyak yang akan kuberikan padamu untuk misinya? Saya akan memberi Anda keuntungan haram 2 kali lipat. Berani saya katakan keuntungan haram. Dokter ajaib kecil itu sungguh sok suci. Tuan muda kedua Shen menghentikan saya karena dia ingin mengatakan bahwa kejadian keracunan kali ini disebabkan. Saya ingin memberitahu Tuan Shen. Silakan saja bicara. Aku hanya seorang pecundang tua. Karena dokter ajaib kecil itu akan mati, saya tidak dapat menghentikannya. Apapun alasannya, seseorang tidak boleh melampiaskan kemarahannya kepada orang yang tidak bersalah. Jika tidak, maka akan lebih berbahaya lagi, tanpa menderita dari orang lain. Jangan menyuruh orang lain untuk bersikap baik. Bagaimana mungkin dia, seorang tunawisma, tidak menandatangani lagi? Kamu mau lagi, Bu? Ada masalah apa lagi? Kesehatan pasien baik-baik saja. Terdapat flok pada luka yang mengalami ulcerasi. Tampaknya itu adalah sisa alergen. Karena Anda tidak dapat menemukan zat alergi apapun, itu seharusnya bukan kesalahan produknya. Itu bagus. Nona Yuxin, Anda benar-benar orang mulia saya. Sumber alerginya belum diketahui. Kemudian kita perlu menyelidiki hal-hal lain yang digunakan pada wajah. Termasuk sumber air. Saya akan mengirim Anda kembali dulu, Tuan Muda Shen. Saya tidak peduli dengan korbannya. Tentu saja saya tidak ingin Nona Yuxin menjadi manajernya. Biarkan beberapa orang merasa tidak. Bos, selama Anda terus memperluas pengaruh matahari terbit pasti akan mengalami kerusakan. Dan jika Anda melunakkan hati Anda akan menyembuhkan orang-orang itu. Kompensasi dalam jumlah besar juga akan diberikan. Keluar, kita sudah ketahuan. Kakak laki-lakiku yang baik menemukan penolong baik lainnya, memberi Anda 1 hari untuk mencari tahu bagi saya identitas dokter ajaib. Setelah mengetahuinya, dia dibunuh. Ini adalah konsultan medis kelompok tersebut. Terkait dengan kejadian keracunan tersebut, Nona Yuxin dapat memberikan jawaban profesional. Pasien tidak diracuni. Alergen dioleskan ke dalam air. Baik Anda meminumnya atau mencuci muka, hal itu dapat menyebabkan alergi. Kelompok pertama sudah mempunyai bukti kuat. Kami tidak akan pernah mentolerir orang-orang di grup Sin Heng. Agar tidak melibatkan Kadin, saya khawatir akan banyak apa yang ditemukan. Dokter ajaib ini tiba-tiba muncul. Kecuali Shitong dari Tianyu Entertainment. Suzam dan langsung. Tidak ada catatan atau hubungan konsumsi yang dapat. Keberadaannya aneh untuk dikatakan. Pengawasan menunjukkan bahwa mobil Shi Heng diparkir di sana setiap saat. Setelah dokter ajaib itu keluar dari mobil, dia berjalan menuju titik menghilang di dekat kediaman lama keluarga Shen.
Bos, orang-orang kami baru mengetahui bahwa mobil si Heng diparkir di sana lagi. Dokter ajaib itu masuk ke dalam mobil tanpa mengenakan kerudung. Nyonya Batu? Manusia salju dan burung. Datang untukku. Itu adalah mobil yang dinaiki oleh dokter ajaib. Nyonya Chen, berapa lama Anda akan terus beraktif? Shi Huayuan, kamu mengikutiku secara terang-terangan. Sekarang Lanceng telah menyinggung tuanku. Apa tujuanmu? Kamu adalah Yushi. Tuan muda kedua Shen berkata di depan umum bahwa dia tidak memerlukan perawatan saya. Saya menyesalinya sekarang. Merasa menyesal. Orang yang salah. Guru, mengapa Shen Huairen mengikuti Anda? Jangan terlalu Maju ke dalam terowongan dan singkirkan dia terlebih dahulu. Temukan seseorang dengan tinggi badan yang mirip dengan saya dan letakkan saya di depan. Bagus. Lain kali. Kamu tidak pandai melompat. Nona, kamu akhirnya datang kepadaku. Kapan Anda akan mengambil kembali Vanguard Group? Bagaimana kamu tahu? Tidak. Kenapa menurutmu? Apakah saya ingin merebutnya? Karena Vanguard Group milik Anda, Paman Lin. Rangasir telah mengatakan itu. Saya di sini untuk menemui Anda hari ini. Sebenarnya saya ingin bertanya tentang surat wasiat tersebut. Menurut Anda, mengapa ada surat wasiat rahasia? Siapa yang dia lindungi? Ketika Anda berumur 8 tahun, dia bilang dia khawatir sesuatu terjadi padanya. Sesuatu telah terjadi. Apakah ayahku punya musuh? Sejauh yang saya tahu, tidak ada orang seperti Tuan Lin yang begitu baik kepada orang lain. Bahkan Saya juga sangat menghormatinya. Itulah yang telah saya kerjakan selama bertahun-tahun. Akhirnya merebutnya dari Lin Zhongguo. Paman Lin, pernahkah kamu mengira bahwa kamu adalah... Anda juga merasa ada yang tidak beres, bukan? Anda juga berpikir bahwa paman kedua saya untuk mengambil alih kelompok itu. Apa yang kamu lakukan pada ayahku? Nona, apa hubungan ibumu dan Lin Zhongliang? Berhenti. Jika ingin memasuki pintu ini, berlututlah terlebih dahulu. Jika ingin memasuki pintu ini, berlututlah terlebih dahulu. Tidak, Xiao Jian selalu mempertimbangkan posisinya. Saham keluarga Lin memungkinkan Anda mengancam kami sekali. Anda tidak dapat mengancam saya untuk kedua kalinya, datang saja. Kalau tidak, tidak ada jaminan apa yang akan terjadi padanya. Zhou Qingqing, ketika kamu meninggalkan keluarga Shen, begitulah caramu berlutut dan memohon. Kamu benar sekali. Hanya sebagai perempuan jalan. Merayu pria beristri, yang tersisa hanyalah kamu, bajingan sepertimu. Karena dia pantas berakhir bersamaku sekarang. Bukankah kamu yang memulai pertikaian? Dia telah naik ke tempat tidur tongkat petir. Baru setelah mereka berdua berdamai, Anda benar-benar ingin pergi. Bajingan Shen Ningfeng berselingkuh selama menikah. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk bercerai? Tuhan tahu, dia pasti sudah lama meninggal karena sakit. Anda berbicara omong kosong. Hapus saja. Enak. Apakah Anda percaya atau tidak? Saya akan membawa jenazah Shen Jinping besok. Beraninya kamu? Uci? Anda harus tahu bahwa saya benci jika orang mengancam saya dengan ibu saya. Jika kamu berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalanya, aku akan menemukannya. Masukkan daging gila lo. Potong satu persatu. Kena orang gila ini. Sebaiknya
Jangan biarkan aku melakukan hal gila saat kamu masih di tangan. Aku ingin bertemu denganmu, kan? Tunggu saja aku. Baik ibu maupun anak tidak dapat bertahan hidup. Semuanya sudah diatur. Anda dapat mengambil tindakan kapan saja dan mengambil bagiannya. Xun Yanbin dan Juya untuk sementara akan melonggarkan kewaspadaan mereka. Mereka mencoba segala cara sebelum membawanya untuk memindahkan ibu saya. Itu dia. Anda dapat yakin. Bos, mau tanganmu dibalut di rumah sakit. Tak perlu. Anda terluka. Di mana cederanya? Jangan bersikap baik di depanku. Anda dianiaya di luar dan melampiaskan kemarahan Anda kepada saya di rumah. Apakah kamu seorang anak kecil, Yun Sue? Kamu gemuk, bukan? Apapun yang Anda katakan, saya di sini. Anda melepasnya sendiri. Atau haruskah aku membantumu melepasnya? Fantasi. Saya tidak takut pada wanita. Aku terlalu malas untuk berdebat denganmu. 12 Tuan Muda Kang Hong. Mungkin semua yang Anda katakan benar. Di mana cederanya? Sudahlah. Hanya tangan kiri yang lumpuh. Tidak ada perasaan. Tidak ada perasaan. Namun, jika lukanya berlangsung lama, maka akan terjadi itu harus dipotong untuk menyembuhkan. Meski sembuh, ini juga akan meninggalkan bekas. Itu hanya menambah bekas luka baru pada bekas luka. Paling tidak yang bisa kamu lakukan adalah biarkan aku membalutnya untukmu. Saya buta. Jangan terbebani secara mental. Di mana? Cedera dan segala jenis cedera luar. Sakit sekali di sini, aku takut. Anda harus menyentuhnya untuk mengetahui apakah itu menakutkan atau tidak. Ini adalah obat penghilang panas buatan saya sendiri dan manjur. Terima kasih. Apakah Anda benar-benar tidak ingin menyembuhkan tangan Anda? Bukannya aku tidak mau. Tidak, ini sudah merupakan metode pengobatan terbaik saat ini. Itu karena keterampilan medis mereka kurang baik. Jika kamu percaya padaku, saya dapat membantu Anda menyembuhkannya. Jadikan seperti baru. Baru. Oke. Jika tangan ini sembuh, itu harus bisa mengubah karakternya yang bengkok. Anda tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Saya akan menunggu sampai Anda mengungkapkan diri Anda. jangan buka. Saya hanya punya tangan yang buruk. Mengapa saya melepas baju saya? Saya ingin menggosok diri saya di bagian yang berbeda. Buka pakaianmu dan berbaring. 사랑에 대해 말 사랑을 몰라 bagaimana cara mengatasinya. Hey. Saya menyaksikan dokter ajaib memberikan suntikan kepada orang tua itu. Saya tidak melepas pakaian saya. Mengapa saya harus melepas pakaian? Anda tidak akan membodohi saya. Saya bukan dokter ajaib. Tidak mungkin melakukan pengikatan buta pada pakaian. Lagi pula, aku tidak bisa melihat. Penting untuk menggunakan tangan Anda untuk menentukan titik akupunktur. Ada pasangan segar yang ingin melihat kulit jeruk. Kalau begitu, cepatlah. Ngomong-ngomong, 12 tuan muda, apakah kamu tidak tahu bagaimana kamu menangani ekuitas yang kuberikan padamu? Sebagai ganti chip, saya mentransfer semua sahamnya kepada kakak laki-laki saya. Oke. Masalah? Jika tidak, tanyakan saja tentang penyakit Chenya. Gaji saya banyak yang diambil oleh orang yang tidak relevan. Bagaimana bisa salah? Berikan saja jika Anda memberi, orang munafik tidak bisa menyimpannya. Akan menyenangkan untuk mendapatkannya kembali jika saya memiliki kesempatan. Halo. Beritahu kamu. Jet. Oke, aku akan melakukan perjalanan ekstra untuk besok. Saya akan mempercayainya. Saya akan memberi Anda suntikan setiap 2 hari. Ditambah salep yang saya... Ini akan efektif setelah 10 hari. Nur. Kembali dan lihatlah. Penetrasi ayahku.
Kok mukanya nggak ada bekasnya? Kenapa kamu kembali tiba-tiba? Mama. Apakah kamu masih menyimpan barang-barang dari masa kecil? Aku ingat kamu dan ayahku memberiku banyak hadiah. Saya ingin memikirkan hal ini. Kebanyakan dari mereka adalah saya menaruhnya di ruang utilitas. Bisakah Anda membantu saya menemukannya? Andai saja ada foto keluarga kami bertiga. Saya tidak menyesal lagi. Mama, menikah dengan paman kedua. Apakah Anda benar-benar mendapatkan apa yang Anda inginkan? Karena kamu mencintai paman keduamu. Lalu kenapa menikah denganku? Terima kasih Anda berada di jalan raya, tidak masalah. Dan semuanya sudah beres, dan tidak akan terjadi apa-apa pada kita. Terima kasih. Apa yang kamu cari? Apa yang ada di bawah tempat tidur? Saya baru saja selesai meletakkan cincinnya. Saya tidak sengaja menjatuhkannya ke bawah tempat tidur. Kalau begitu kenapa kamu tidak tinggal di ruang tamu saja? Apa yang kamu lakukan di kamar? Saya hanya ingin menemukannya. Kenangan tentang ayahku. Saya tidak menyangka setelah Anda menikah dengan paman kedua. Ya sebenarnya masih lama tinggal di rumah induk ini. Tidak ada yang berubah. Saya juga mengingat beberapa pemikiran. Ngomong-ngomong, kamu sudah menemukan semua barangmu. Kami di bawah. Apakah kamu mencintai ayahku? Semua sudah menikah. Apakah kamu bilang kamu menyukainya atau tidak? Setelah bertahun-tahun mengakui mimpi burukku, aku akhirnya ingat. Menggantung mataku. Ada apa? Saya menuntun. Siapapun yang menyakiti Anda akan membayar harganya. Tuan, ini uang hasil jualan barang antik, totalnya 20 juta. Ayo cari waktu untuk mengirimnya ke gunung nanti. Anggap saja saya berbakti kepada semua guru dan dapat meningkatkan taraf hidup adik. Ngomong-ngomong, beberapa waktu lalu, masih satu orang di perusahaan saya. Polisi menemukan mayat putrinya di reruntuhan kuil di puncak gunung hari. Bos, dia sudah mati. Tolong tangani dengan bersih. Jangan biarkan siapapun meragukanku. Apa yang terjadi dengan para guru dan pekerja? Kenapa kamu bersama Lindsay? Wanita jalang ini sebenarnya berhubungan dengan pamanku. Paman 10, kenapa kamu ada di sini? Ini rumahku. Aku tidak di sini. Dimanapun. Ada apa denganmu? Aku tidak bisa tidak merindukanmu. Mengapa kamu merindukanku? Apakah mungkin? Kamu jatuh cinta padaku. Baik telinga maupun Tianao, orang yang Caca Kaisian ini setidaknya harus ditakdirkan untuk mendapatkan kekayaan dan kekayaan. Anda tidak berbicara. Saya hanya akan menganggapnya sebagai persetujuan Anda. Anda tidak boleh menjadi orang yang putus asa. Cinta kamu, bukannya aku menantumu. Sejauh ini Aku bisa menghangatkannya. Jika kamu mau. Apa artinya?
sangat tidak tahu malu. Ohio bahkan lebih buruk lagi. Apakah Anda ingin mencobanya? Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang... Mengapa kamu tidak menyerahkan diri? Kenapa aku menyerah? Saya tahu apa yang akan saya katakan selanjutnya. Kamu pasti ingin membungkamku, tapi saya tetap ingin memberitahu Anda bahwa Skynet tidak akan membocorkan apapun. Jika Anda menyerahkan diri, hukuman Anda pasti akan dikurangi. Alkai juga dapat terus membantu Anda merawat tangan Anda. Setelah Anda keluar, Anda bisa memulai hidup baru. Ketika Anda kembali ke rumah tetangga Anda, pikiran Anda terhalang oleh pintu. Ya, tapi bahkan aku, para dewa, tidak bisa menyelamatkanmu. Aku harus mempertahankanmu atau aku akan menjadi janda. Hongsai, apa yang kamu katakan padaku terakhir kali adalah untuk Liu. Tolong beritahu saya lebih detail. Saya mendengar dari orang-orang di bawah bahwa dia diam-diam jatuh cinta beberapa waktu lalu. Dia menghilang sesekali, dan hal-hal aneh selalu terjadi padanya. Semula pihak perusahaan berencana mengakhiri kontraknya, namun di luar dugaan. Apakah dia mengatakan siapa pacarnya? Agennya tidak tahu. Tapi saya dengar dia tampaknya adalah CEO. Cakupannya tiba-tiba berkurang drastis. Apakah ada yang serupa lainnya? Misalnya memakai sarung tangan atau semacamnya, tidak demikian. Gadis ini, sungguh. Ayahnya jelas merupakan salah satu orang terkaya di Nanjing. Ia juga akan ditipu oleh orang-orang kaya. Polisi menetapkan bahwa pacarnya adalah pembunuhnya. Tidak juga. Saya sendiri yang menebaknya. Namun saat ditemukan, gadis tersebut mengalami luka di sekujur tubuhnya. Pasti ada hubungannya dengan pacar misterius itu. Tuan Shi, kebetulan sekali. Tuan Shi, aku pergi menemuimu terakhir kali. Tapi kamu tidak punya waktu. Sekarang kita sudah bertemu kali ini. Bisakah kita bicara tentang medali emas? Siapapun yang pantas mendapatkan medali emas akan menang. Tidak ada gunanya bicara, Tuan Shi. Saya juga artis andalan Anda. Selama Anda meminta medali emas ini, saya pasti akan mendapatkannya. Ini juga akan baik bagi perusahaan, bukan? Hanya kamu. Kamu juga dianggap sebagai kepala. Cepat kemari. Apa kamu tidak melihatku mengobrol dengan wanita? Bagaimana dengan fakta bahwa kamu dan adikku tidak di tempat tidur? Apalagi yang bisa Anda ikuti? Senang. Jika Anda terus berbicara omong kosong, keluarlah dari Tianyu. Tuan Shi, saya menyarankan Anda untuk melihat dengan jelas sebelum berbicara. Jika saya tidak mendapatkan medali emas, saya akan memposting foto ini secara online. Beritahu semua orang tentang perzinahanmu dengan menantu perempuan Shenjia. Saudari, kamu adalah wanita? Dia sebenarnya melakukan transaksi uang dengan pria lain secara pribadi. Bagaimana kabarnya? Apakah karena Shen Huayuan, si pecundang, tidak bisa memuaskan Anda? Anda tahu cukup banyak. Tampaknya dia sangat ahli dalam bisnis. Beraninya kau memanggilku perempuan jalan. Lama-lamamu. Jika kamu berani menyentuhnya, aku akan membuatmu mustahil untuk bertahan hidup. Shiheng, meskipun kamu menutupi langit hanya dengan satu tangan dalam... Namun dalam analisis terakhir, Anda hanyalah Presiden Tianyu. Paman-paman di keluargamu seharusnya menunggu untuk menjatuhkanmu. Mereka semua harusnya menunggu untuk menjatuhkanmu. Ketika berita tentang Anda dan menantu keluarga Shen keluar. Dengan adanya mereka, tempat ini belum tentu menjadi hotspot. Kamu bisa mencobanya. Sebaiknya aku turun dulu. Tuan Shi? Sebaiknya aku turun dulu. Tuan Shi, wanita seperti apa yang kamu inginkan? Menurut Anda, siapa yang memberi saya kemuliaan dan kekayaan saya? Menurut Anda, siapa yang memberi saya kemuliaan? Yun Lao Yao. I saw incriminating Jews and fancy puppet story between culture. Dia akan menyulitkan Anda untuk mencampurkan dalam lingkaran. Anda benar-benar seorang pezina. Mulut ini terlalu jelek. Sebaiknya aku menutupnya. Ada apa dengan Shan? Beliau tiba di kasus ini. Saya tidak tahu apakah dia takut. Jika dia tidak mengatakan apa-apa, Guru, mengapa Anda tidak pergi menemuinya? Kalau begitu Yao Yao, mungkin ada sesuatu yang mendesak yang ingin kutanyakan padamu. Sekalipun kamu rela menyerah, aku akan rela menyerah. Saya khawatir, Tuan Muda juga tidak sanggup berpisah dengannya. Jangan pernah meniru. Jangan pernah meniru. Jangan pernah meniru. Jangan pernah meniru. What's literally is?
Jangan pernah meniru. 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 Mengapa Shizan memintaku datang 2 hari lagi? Saya memberanikan diri mengundang Anda. Iya. Dokter, keajaiban kecil. Orang tua itu tiba-tiba jatuh sakit. Itu bagus sebelumnya. Mungkinkah pengobatannya salah? Apakah ini disayangkan bagi Nyai Shen? Jika Anda tidak dapat berbicara, diam saja dan pergi ke tempat Anda. Ya. Undang utama. Itu pasti kamu. Ada CCTV lagi. Lalu saya tahu itu juga sebuah persepsi. Saya mengerti maksud Anda. Saya telah merekrut ahli gizi baru hari ini. Tidak ada yang diizinkan untuk menangani makanan saya. Tapi siapa tahu, beri pencerahan saja. Tunggu sampai aku tahu siapa yang meracunimu. Terima kasih karena tidak memberitahuku bahwa aku hanya seorang dokter. Ya. Ya. Tidak bisa mempertahankan tuannya. Buku beracun di daguku. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa orang tua itu tidak akan mati? Akan ada perubahan kepemilikan ahli waris keluarga Shen. Dia harus mati. Kamu terlalu khawatir. Dan kamu tidak mau memberi. Kami tidak bisa satu tim dengan Shen Huayu. Anggap saja aku terlalu khawatir. Itu tidak menakutkan sama sekali. Kita hanya dapat melakukan 1 dan 2 hal tanpa istirahat. Jika dia menyembuhkan orang tua itu, setidaknya 10 lagi untuk hidup. Jangan menunggu. Kenapa kamu masih memakai handuk mandi? Malu? Apakah kamu merasa malu sebagai seorang wanita? Masih seorang dokter? Tidak membuat lubang sampai kering. Kamu pikir aku memakannya? Aku ingin bertemu Anmora. Ini adalah proses pengobatan yang normal. Jangan salah paham. Kenapa kamu menggigit, Nak? Jangan tantang ketahanan. Anda ingin memenuhi kewajiban perkawinan Anda. Filippo,
Apa? Lin Chongran setuju untuk menjualnya seharga 3 sen. Karena dia ingin menjadi antek Shen Yanbin. Biarkan dia melakukannya. Jika uangnya tidak cukup, jual beberapa. Sengaja mengambilnya kembali dengan harga terendah. Setelah pembohong selesai, jangan biarkan keluarga Yan Zhonggan keluar dari rumah ayahku dalam keadaan telanjang. Jenazah Presiden Chen bagus. Bagaimana kamu tahu aku berdiri di sana, padahal mataku buta? Telinga. Saat kamu pergi ke Linjen, kamu tidak perlu menunggu. Saya sudah melakukannya sejak lama. Cukup untuk membuat Anda. Bos tidak bisa hidup tanpamu. Saya tidak berani bersikap sombong. Saya tidak tahu apa lagi yang ingin dilihat Presiden Chen. Terima kasih kepada Nona Lin atas bantuan Anda. Ada oleh jenis kerjasama kepemilikan saham unggulan, Shen Yanbin telah memulai pembiayaan. Bersiaplah untuk mengambil bagian terbesar. Bahkan tanpa saya mengandalkan Tuan Man di belakang kamar dagang. Bisakah Anda mencapainya juga? Jika rencananya berhasil. Grup Matahari terbit pada akhirnya bangkrut. Besok akan ada perselisihan antara keluarga Shen, dan ini adalah uang. Aku hanya mengikuti arus. Jadi Presiden Chen mendatangi saya. Guru, jangan khawatirkan saya. Saya tidak berani. Hanya saja kamu adalah setengah anggota keluarga. Apakah berlebihan jika aku melakukan ini? Tidak ada hal lain yang penting. Saya juga pergi bertanya kepada 2 bayi yang telah meluangkan waktunya di bawah bimbingan Chengel. Saya sudah terbiasa memikirkannya di dalam hati. Merindukanku, orang tua dan lemah. Kembalikan berita bahwa Rising Sun Group gagal dalam tes narkoba. Dia pergi ke tempat yang salah tahun lalu. Hasil pemeriksaan kualitas. Nona Liu sedang melakukan perbandingan DNA ketika kami menemukannya. Namun sulit menemukan petunjuk mengenai sisa jenazah. Tidak ada cara untuk menyelesaikan kasus ini. Cukup baginya untuk datang. Jangan pernah meniru. Jangan 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 pernah meniru. Jangan pernah meniru.
I3 AP5V5. Saham. Pergi saja! Bagaimana Anda melakukan sesuatu? Anda akan menjadi kepala rumah. Bagaimana Anda bisa begitu mudah tersinggung? Untungnya, dia menghilang. Dan dengan menghilangnya, Dia berhati-hati dalam menyalahkan orang tersebut. Nyonya Tuan, dan dia hilang. Oke. Aku pandai dalam hal itu. Setelah memelihara hewan selama bertahun, Karena saya bisa patuh. Lalu simpanlah. Apa yang ingin kamu lakukan? orang tua itu adalah seorang pembunuh yang meracuni. Itu adalah anak tidak sah dari keluarga Shen yang ingin merebut kekuasaan dan merebut takhta. Saya diberhentikan oleh Tian Yu. Tuan Shi bahkan mengatakan bahwa dia ingin melarang saya. Apa yang telah terjadi? Adikulah yang berhubungan dengan Tuan Shi. Aku tertabrak, Tapi aku mengatakan sesuatu. Dia meminta Tuan Shi untuk mengakhiri kontrak dengan saya. Mereka juga menggunakan mantra jahat untuk membuat saya tidak dapat berbicara sepanjang hari. Wanita jalan sembrono ini. Liao, jangan sepengetahuan dia. Anda adalah Nyonya Shen, tunangan Tuan Shen. Karena keluarga kami menjual grup tersebut dan membantu saudara Yanbin mengumpulkan dana. Dia sangat sibuk sehingga dia menghilang sepanjang hari. Aku sedikit khawatir. Dia tidak mau bertunangan denganku. Sebenarnya, saya mendengar bahwa Tuan Shen berencana menikahi seorang wanita kaya. Bagaimana mungkin? Tuan Shen lah yang memintanya. Lagi pula, Anda tidak bisa melakukannya sekarang. Saya akan mencari saudara Yanbin. Tunggu, bukankah kamu mempersulitnya dengan mendatanginya begitu gegabah? Aku punya ide. Beritahu aku. Saya juga tahu dia berperan sebagai CEO. Maaf, tapi saya punya berita penting. Kelompok kami tiba-tiba diketahui gagal dalam tes narkoba. Kejadian orang meninggal sebelumnya terungkap. Serangan mendesak. Cepat dan tekan Xiao Zhen. Apakah ini seseorang yang menargetkan kita? Chen, maksud saya ada orang yang tidak ingin kita menandatanganinya. Tahu kamar dagang Nanjing? Upacara penandatanganan akan dilaksanakan 3 hari kemudian. Oke, Presiden. Bagaimana kabar ibuku? Sangat sakit. Upacara penandatanganan dijadwalkan ulang selama 3 hari, kata Chen Ming kepada saya. Saya hampir lupa bahwa Anda adalah bos di balik kamar dagang Nancheng. Benar-benar. Anda harus menyukainya. Saya akan mengirimkan uang sekolahnya, jadi itu tidak perlu. Aku akan menyiapkannya untukmu. Anggap saja ini memberi Anda suntikan yang menyelamatkan jiwa.
Anda sangat merepotkan. Duduk saja di sana. Itu saja. Tunggu saja. Bu, apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan Homa Ayah? Kakak, baru saja menangis. Oke, aku tidak merindukanmu lagi. Itu. Terima kasih, Tuan Muda Kedua. Ingatlah untuk membayar. Saat aku masih kecil, ibuku adalah satu-satunya cahaya dalam hidupku. Sampai Juruyer mendorongnya ke bawah. Penyiksaan selama bertahun-tahun. Aku menanggung setiap penghinaan. Saya hanya punya satu pemikiran sekarang. Bunuh saja keluarga Shen. Selamatkan kami. Lalu bunuh diri. Aku juga tidak ingin hidup. Tahun-tahun ini. Saya tidak pernah merasa hidup. Apa yang sedang kamu lakukan? Anda merasa hidup? Angkat tanganmu. Tidak apa-apa sekarang. Lebih banyak uang juga. Saya tidak bisa menghabiskan semua uang saya. Dia juga bilang dia tidak bisa menemukannya. Jadi dia hanya ingin menipuku. Kamu adalah hartaku. Tuannya tiba-tiba pingsan. Wow, kakek sepertinya sedang sekarat. Orang tua sialan. Anda akhirnya akan mati. Awalnya Anda sangat menentang pernikahan saya dengan keluarga Shen. Bahkan anakku yang tidak kamu sukai. Sayangnya, semua orang di keluarga Shen adalah hanya cucu yang paling Anda benci yang bisa menjadi orang hebat. Bertahun-tahun telah berlalu. Pernahkah Anda menyesalinya? Oke Bu, jangan sedih. Di mana saya bisa tinggal jika anak saya ada di sini? Saya akan mengumumkan kepada semua orang di upacara tersebut. Hanya putra saya yang merupakan pewaris sejati keluarga Shen. Kakek, kesempatan untuk merevitalisasi kelompok ada di depan kita. Tapi Anda tidak mengizinkan saya melakukannya. Bukankah Anda ingin saya mengambil kendali penuh atasku? Karena Anda bersikeras melindungi sampah itu dari Qing Huiyuan. Kalau begitu, matilah dengan tenang. Yakinlah, dia akan segera bersamamu. Upacara penandatanganan. Upacara penandatanganan. Upacara penandatanganan. Upacara penandatanganan. Upacara penandatanganan antara Raja Penduk dan upacara penandatanganan Kamar Dagang Nanceng.
upacara penandatanganan. Upacara penandatanganan. Akan. Bagaimana kabarmu? Menurutku kamu bukanlah tipuan kecil. Apakah saya akan dibodohi lagi dan lagi? Jika saya tidak memberi Anda daftar bacaan yang diperlukan sebelumnya, Anda benar-benar tertipu, dokter ajaib kecil. Tolong jangan ungkapkan saya. Menghalalkan saya karena melakukan sesuatu yang buruk lagi. Pak Tua, senang sekali kamu baik-baik saja. Jangan berpura-pura bingung. Aku belum mati. Beraninya kamu memalsukan surat wasiat. Kemauan palsu. Oleh karena itu, kedudukan kepala keluarga bukanlah Tuan Shen. Kakek, kamu tidak ingin aku mewarisi keluarga. Saya telah mencapai kerjasama dengan Pak White. Perusahaan pasti akan mencapai level yang lebih tinggi di bawah kepemimpinan saya. Kamu. Jika kamu tidak bersalah, beritahu aku. Saya benar-benar tidak bisa melihat penjahat yang berbahaya dan licik ini. Arsitektur apa yang kamu katakan pada kakek? Katakan yang sebenarnya. Orang tua, kamu tidak bisa mempercayai sampah yang tidak berpendidikan. Itu tuh, Cita tidak percaya, Yongbin. Tolong beri saya pendapat Anda. Berapa banyak usaha yang dilakukan Yan Bin terhadap keluarganya? Keluarga Shen saya melahirkan dan membesarkannya, bukan menjadikannya pencatut yang tidak membedakan. Kalian semua harus menonton berita dan melihat kejahatan apa yang telah dia lakukan. Apa maksudnya jika dia gagal dalam tes narkoba? Ini baru-baru. Rising Sun Group, perusahaan terkemuka di Nanchang, terungkap bahwa dia gagal dalam tes narkoba dan menyebabkan beberapa pembunuhan. Setelah diselidiki, situasinya benar. Departemen terkait telah memerintahkan Zuri Group untuk berhenti bekerja dan melakukan perbaikan. Diselidiki. Hari ini jam 8.02. Zuri Group terungkap melakukan penggelapan pajak. Otoritas pajak segera mengatur tenaga kerja untuk verifikasi. Dipastikan bahwa Rising Sun Group telah menghindari pajak dalam jumlah besar dan penanggung jawab perusahaan tersebut. Tuan muda itu pasti palsu. Saat ini, media jahat tersebut hanya mengejar rumor. mendiskreditkan grup dan keluarga Shen kami. Itu pasti palsu. Tuan Chen, apakah Anda yakin
Kami baru saja menandatangani kontrak. Tentu saja saya yakin laporan tersebut palsu. Semua orang di sini, siapa yang belum mengalami hal ini? Beri saya 3 hari, dan saya akan segera menangani. Itu bagus. Bagaimanapun Tuan Chen menandatanganinya. Setelah menginvestasikan uang, penghindaran pajak harus benar-benar ditemukan. Kami tidak punya uang untuk membayar denda. Benar kan? Untungnya itu berita palsu, Kakak Ting. Aku yakin kamu pasti palsu. Media sangat berkuasa saat ini. Mereka dapat meminta departemen terkait untuk membuat klaim palsu. Tapi jika berita itu benar, Saya yakin paman polisi akan segera mengundang kakak tetua saya untuk minum teh. Kalian berdua tutup mulut. Orang tua, Anda terlalu tua untuk memahami pentingnya sesuatu. Saya ditipu oleh beberapa orang, dan saya belum mengetahuinya. Aku akan mengantarmu kembali sekarang. saya tidak mengenal orang dengan baik. Kalau begitu, aku hanya akan bingung dan datang ke sini hari ini. Sebagai ketua grup juri, saya pernah melakukannya. Menyatakan kelompok tersebut bangkrut. Istri saya sudah meninggal. Mengapa Anda menyatakan pilot? Itu adalah kesukaanku. Tidak peduli seberapa besar, Anda tidak berani melarikan diri. Anda tidak menginginkan tangan ini. Saya telah mencatat akun ini, Pak Tua. Apa pun yang terjadi, tidak boleh bangkrut. Jika tidak, fondasi keluarga Shen akan hancur total. Bisakah Anda membayar hutang sebesar ini? Pak Yuri muda. Hal buruk apa yang telah kamu lakukan? Saya tahu jika saya tidak bisa melunasi hutang saya yang sangat besar, saya hanya akan menunggu jeruknya saja. Presiden Stinky, jika saya menjawabnya, kerja sama kita hanya bisa diakhiri. Anda tidak ingin proyek sebesar itu. Silakan hubungi Pak Wai secepatnya. Dia akan membantu saya. Tuan Chen, Tuan Wai ada di sini. Jika tidak, di mana dia? Presiden Chen. Anda mengatakan bahwa petugas Shen adalah orang luar. Kemudian Tuan Shen dapat menemui saudaranya sendiri untuk meminta bantuan. Tidak mungkin! Dia adalah sampah yang tidak berguna. Diamlah. Tuan muda kedua. Itu adalah Tuan Wai, bos di balik kamar dagang Nanjing kami. Bukankah Tuan muda kedua Shen ini cacat? Bagaimana dia bisa menjadi orang asing jika dia tidak melakukan apapun sepanjang hari? Bukankah tanganmu dalam kondisi yang baik? Saya melihat Tuan Muda di pedang besar lainnya. Semua ini adalah konspirasi Anda. Apa yang ingin kamu lakukan? Sangat sederhana. Saya ingin ibu dan anak Anda mengambil alih. Anda. Bagaimanapun, saya memiliki rahmat pengasuhan untuk Anda. Milik Xiao Yu. Maksudmu kamu mendorongku ke dalam bak mandi ketika aku berumur 5 tahun. Dan membakar jari-jariku ketika aku berumur 6 tahun. Ketika saya berumur 10 tahun, saya didorong ke bawah dan kaki saya patah. Masih membawaku setiap hari. Kehidupan ibuku membuatku merasa malu pada diriku sendiri. Yue, apa yang kamu katakan? Wanita jahatnya ini selalu benar. Anda adalah kakek. Silakan hamil. Kamu lancang. Kalau kamu yang harus disalahkan, salahkan ibu kandungmu yang nakal. Dialah yang merayu suamiku. Makanmu, bajingan. Kamu memberontak melawanmu. Tuan Ibu, selamatkan aku secepatnya. Bagaimanapun, saya juga istri Lin Feng. Guru, cepat lepaskan. Pak Tua, Yan Bin juga cucumu. Dia adalah putra Lin Feng yang jujur. Dia hanyalah anak haram. Ibu Wu Jing dan kakak laki-laki tertuanya harus mengusirnya dari keluarga Shen. Itu benar. Keluarga Shen tidak boleh diserahkan kepada orang luar. Saya tidak setuju. Saya tidak setuju. Saya tidak setuju Yan Bin menjadi pewaris keluarga. Dia tidak memiliki kualifikasi. Saya tidak memiliki kualifikasi ini. Apakah anak haram Anda memiliki kualifikasi Sejauh ini? Anda masih tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Sebenarnya Anda ingin naik ke tempat tidur bersama suami. Melahirkan bajingan seperti Shen Huaiyuan. Zhou Jingqing, meskipun kamu sudah bangun, Anda tidak dapat mengubah fakta bahwa Anda adalah seorang simpanan. Itu benar. Seharusnya aku tidak bersikap impulsif sejak awal. Dia memiliki hubungan dengan Shen Lin Feng ketika dia punya istri, berhubungan seks dengannya. Saya tidak menyalahkan Anda. Itulah yang paling saya sesali. Hanya untuk membawamu ke dunia ini untuk menderita. Kakak, kamu akhirnya mengakuinya. Bagaimana aku baru saja memperingatkanmu? Dasar orang tua yang kurang ajar. Lihatlah anak laki-laki yang dilahirkan oleh wanita seperti itu. Anak saya Yan Bin masih memiliki kualifikasi ini. Ini adalah hutang keluarga Shenhu padaku. Apa hutang keluargamu padamu? Biarkan saja saya dan Lin Feng mengambil. Biarkan Lin Feng harus menikah denganmu.
Inikah hutang kami padamu juga? Anda mengatakan omong kosong bahwa Lin Feng dan saya benar. Sungguh cinta sejati. Shen Lin Feng tidak pernah menyentuhmu sama sekali. Dalam hal ini, seorang anak laki-laki sekuat. Dari mana asalnya? Apakah dia berbicara omong kosong? Putra ayahku adalah kamu. Tentu saja Lin Feng belum menyentuhku. Apakah kamu tidak tahu? Jika kamu tidak menyentuhku, mengapa kamu pergi dengan marah? Saya terlalu bodoh pada awalnya. Jika dia menyentuh Anda, mengapa Anda harus buru-buru menyakitinya? Omong kosong kalau dia sudah mati bertahun-tahun. Jangan mencoba memfitnah saya. Dia sudah mati. Tuan Shen. Shanji rindu. Bukti bahwa Anda meracuni Tuan Shen sudah pasti. Aku tidak melakukannya. Aku tidak tenggelam. Apakah Yan Bin anggota keluarga Shen? Sangat mudah untuk mengidentifikasinya. Anda masih ingin menyangkalnya? Saya menyatakan bahwa ibu mertua yang kejam, Shen Yanbin dan Zhu Ruye akan menjadi seperti putranya, mengusir keluarga. Saya satu-satunya cucu dari keluarga Shen. Shen Guanyuan akan menjadi kepala baru keluarga Shen saya. Teman ibuku, keturunan keluarga Shen, kamu akan menikah dengan ayahku. Mengapa membiarkan orang lain melakukan pernikahan hantu? Putra. Kamu menyebalkan. Kenapa kamu tidak mati saja? Lakukan saja. Marilah sedang kamu lakukan. Bakar anakku! Ini sungguh tak tertahankan. Total, ada 20 plan track, dan ini merupakan track pertama. Datanglah padaku untuk apa yang kamu punya. Aku melakukan semuanya. Anda tidak ada hubungannya dengan Yan Bin. Anda juga tidak bisa bersembunyi. Ini sungguh membuatmu merasakan sakitnya tulang yang menusuk jantung. Luangkan waktumu, kakek. Ibuku membuat semuanya. Saya benar-benar tidak tahu. Setelah bertahun-tahun, saya selalu menganggap diri saya sebagai cucu Anda. Anda menyelamatkan saya. Saudaraku, aku minta maaf padamu. Kakak tahu kesalahanmu. Kamu kuat sekarang. Anda membantu saya menghindari penjara. Tapi saya tidak bisa menjamin. Anda tidak akan dibacok sampai mati. Temukan asal-usulnya. Tenak. Zeto. Mengapa kamu memukuli saya? Dia tetap putri. Beranikah kamu bertanya kenapa? Anda salah. Ini namanya curang. Liu Qian! Tadi tidak kena satu pun tamunya. Jadi saya masih membuat alasan. Dan ketika putriku ditemukan, tidak ada secuil pun daging di badannya yang tertajam. Tuhan juga sakit. Mengapa semua orang ada di sini? Tapi saya pikir Anda bisa melarikan diri, jadi jangan bergerak. Aku benar-benar tidak mencari putrimu. Putri Anda dan saya berada dalam hubungan yang Dia dan aku adalah pasangan. Itu adalah Zawan. Zawan cemburu dan membunuh tamunya. Dialah pembunuhnya dan saya tidak bersalah. Kakak laki-laki. Saya percaya tidak ada yang dapat Anda lakukan. Tapi sejauh yang saya tahu, Anda seharusnya melanggar banyak gadis secara pribadi, sungguh suatu kebetulan. Mereka semua sepertinya sudah mati. Ya, saya membunuh tamu itu. Lihatlah dirimu, Shen Yanbing. Anda tidak tahu cara bermain dengan wanita. Ada kalanya aku disiksa olehmu hingga aku hanya bisa bernapas. Saya belum punya waktu untuk melakukannya. Anda adalah pembunuh dan orang gila. Ambillah untukku. Kakak ipar, kenapa kamu tidak mengajak adikmu ke pesta? Mari kita bicarakan ini dulu. Wanita bersama-sama. Mengapa kamu menceraikan adikmu? Dia bilang begitu. Bagaimana kalau aku bercerai? Ya. Bagaimana dengan pencuri rumah tangga di kota Shenhuayuan di Mingxi? Secepat Tiongkok. Perceraian atau tidak, bukan urusanmu. Tidak ada tahan untuk bangun. Saya Lindsay. Tidak mengerti? Kalian berdua bekerja sama untuk berbohong padaku, Lindsay. Aku tunanganmu. Apa bagusnya gedung itu? Anda seharusnya membantu saya. Aulamu gila. Setelah masuk penjara, saya banyak menggunakan mesin jahit. Jika tidak, Anda tidak hanya akan Kehilangan keluargamu. Tunggu aku keluar. Aku akan membunuhmu. Dan
Saya ingin Anda merasakan kepedihan putri saya selama sisa hidupnya. Sampai kamu mati. Gembira, hentikan tubuhku. Anda menunggu saya keluar. Saudari, aku tidak mengharapkanmu. Itu adalah dokter ajaib. Anda tidak butuh. Apakah kamu berbohong padaku? Ya? Linshi, betapa sedihnya orang tuamu jika kamu bersikap seperti ini. Itu tidak cukup. Saya juga ingin membuat mereka lebih bahagia. Anda? Kakak Huai, kakakmu sudah lama berbohong padamu. Jangan salahkan dia. Lagi pula, dia hanya ingin bersama Tuan Shi. Lebih sering bergaul dengan pria seperti itu. Mengapa kamu percaya padanya? Lin Laoyang, apakah kamu masih berani melakukan? Guru, jangan khawatir. Kami akan meminta seluruh industri untuk melarangnya nanti. Biarkan dia memungut kain di jalan. Terima kasih. Saya tidak suka mendengar kicauan nyamuk. Berisik sekali. Apakah aku hanya ingin... Langit penuh. Saya ingin memanggil polisi. Saudara Yang, beberapa perampok masuk ke rumah kami dan mengusir kami. Saya mengirimkannya. Itu ilegal. Keluar sekarang. Kalau tidak, saya akan menuntut Anda karena membobol rumah pribadi. Jangan berpikir bahwa hanya karena Anda menjadi istri keluarga Shen, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Di samping itu, grup Vanguard telah diakuisisi oleh saya. Industri yang sedang booming. Aku tidak akan meninggalkannya untukmu. Jadi mengapa kamu harus mengambilnya? Itu, nyala ayahmu, tinggalkan untukmu. Kamu juga tahu bahwa ayahku menyerahkannya padamu. Bagaimana dia bisa begitu kasihan padamu, hingga kamu berharap dia bisa mati? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Saya ingat semuanya. Dia sangat baik padamu. Biarkan Anda melahirkan Lin Longyao. Penjara ini tidak masuk hitungan. Anda bahkan bergabung untuk membunuhnya. Menggelapkan semua hartanya. Lin Chong yang telah menanggungnya. Selama Anda tinggal di ayah saya terbunuh. Di kamar tidur, tempat dia meninggal. Bisakah kamu tidur? Anda meludahi orang lain. Ningsi. Anda berbicara omong kosong tentang sisa hidup Anda yang tidak seperti ini. Anda menargetkan cinta sejati. Saja dikurung di penjara. Terima kasih, Pak Dai. Aku akan menuduh Una. Dengarkan aku, kamu tidak punya bukti. Mengapa Anda menangkap saya? Aku tidak mengirimkannya. Si ditahu dia. Biarkan aku pergi. Kamu serigala bermata putih. Kamu tidak pantas mati. Anda tidak akan mati dengan baik. Ayah impian Anda tidur dengan tenang 우리 바라본 속삭이던 말들도 Mendebarkan